Reno Munz, mantan anak asuh Xabi Alonso di Bayer Leverkusen, lahir di Jakarta. Pernah bela Jerman U19 dan U20, bisa ditarik ke timnas Indonesia oleh John Hartman. Muda berbakat dan penuh potensial kelas Eropa. Wah, bisa menjadi super solusi terbaik. Pengganti Tom Haye ditemukan. Raja umpan baru dari Madura United, Jordi Weerman, dipanggil John Hartman untuk FIFA Series dan Piala AFF. Top Markotop, tak sabar latih timnas Indonesia, John Hartman. Sebut rivalitas ASEAN di Piala AFF lebih panas dari derby Sunderland versus Newcastle. 4. Alasan John Hartman wajib panggil Ezra Walian ke timnas Indonesia. Statistiknya bikin oleh Romeni minder. Benarkah? Simak fakta selengkapnya berikut ini. Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like, dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. Reno Munz, mantan anak asuh Xabi Alonso di Bayer Leverkusen, lahir di Jakarta, pernah bela Jerman U19 dan U20, bisa ditarik ke timnas Indonesia oleh John Hartman, muda berbakat dan penuh potensial kelas Eropa. Nama Reno Munz mulai mencuri perhatian publik sepak bola nasional. Sosok yang pernah menimba ilmu di bawah arahan Xabi Alonso di Bayer Leverkusen ini disebut-sebut memiliki latar belakang yang membuatnya berpeluang memperkuat timnas Indonesia. Lebih menarik lagi, ia lahir dan tumbuh besar di Jakarta sebelum mengembangkan karier di Eropa. Fakta bahwa Reno Munz pernah menjadi bagian dari sistem pembinaan klub sebesar Bayer Leverkusen tentu bukan hal biasa. Di bawah sentuhan pelatih sekelas Xabi Alonso yang kini dikenal sebagai salah satu pelatih muda paling menjanjikan di Eropa, pemain dituntut memiliki kecerdasan taktik tinggi, disiplin, serta kemampuan teknis mumpuni. Tak hanya itu, Reno juga pernah memperkuat timnas Jerman di kelompok usia U19 dan U20. Membela negara dengan tradisi sepak bola kuat seperti tim nasional sepak bola Jerman pada level usia tentu menunjukkan kualitasnya tak bisa dipandang sebelah mata. Jerman dikenal selektif dalam proses scouting dan pembinaan pemain muda. Artinya, untuk bisa menembus skuad kelompok umur saja sudah menjadi pencapaian tersendiri. Namun yang membuat kisahnya semakin menarik adalah latar belakangnya yang lahir dan besar di Jakarta. Fakta ini membuka peluang secara emosional dan historis bagi Indonesia untuk mendekatinya. Dalam beberapa tahun terakhir, tren perekrutan pemain diaspora memang semakin gencar dilakukan demi meningkatkan kualitas skuad nasional. Pertanyaannya kini mengarah kepada pelatih John Hartman. Apakah ia akan melirik Reno Munz sebagai bagian dari proyek jangka panjang timnas Indonesia? Hartman dikenal sebagai sosok yang berani memberi kesempatan kepada pemain muda dengan potensi besar. Ia juga menekankan pentingnya keseimbangan antara talenta lokal dan pengalaman internasional. Secara karakter permainan, pemain jebolan sistem Jerman biasanya memiliki fondasi taktik yang kuat. Mereka terbiasa bermain dengan tempo cepat, disiplin posisi, serta transisi yang rapi. Jika Reno benar-benar bisa bergabung, ia berpotensi membawa warna baru dalam dinamika lini tengah atau lini belakang, tergantung peran yang ia kuasai. Bagi tim nasional sepak bola Indonesia, kehadiran pemain dengan pengalaman kompetisi Eropa tentu akan menjadi nilai tambah signifikan. Bukan hanya soal kualitas individu, tetapi juga mentalitas profesional dan standar latihan yang bisa menular kepada rekan-rekannya. Dalam sepak bola modern, detail kecil seperti intensitas latihan dan kedisiplinan taktik seringkali menjadi pembeda di level internasional. Meski demikian, proses untuk bisa memperkuat Indonesia tentu harus melalui tahapan regulasi yang jelas. Status kewarganegaraan, persyaratan federasi internasional, hingga komitmen pribadi pemain menjadi faktor penentu. Tidak sedikit pemain diaspora yang akhirnya memilih tetap bersama negara tempat mereka berkembang secara profesional. Namun, peluang tetap terbuka. Jika Reno Munz memiliki keterikatan emosional dengan Indonesia dan melihat prospek jangka panjang yang menjanjikan, bukan tidak mungkin ia mempertimbangkan opsi tersebut. Dengan usia yang masih relatif muda, ia bisa menjadi bagian dari fondasi tim untuk beberapa tahun ke depan. Di tengah ambisi Indonesia untuk terus naik level di kancah Asia, kehadiran pemain dengan latar belakang elit seperti ini tentu menggoda. Publik pun mulai bertanya-tanya, apakah Reno Munz akan menjadi kejutan berikutnya dalam proyek pembenahan skuad Garuda?
Jika benar terjadi, maka kisahnya akan menjadi cerita unik. Dari Jakarta ke Jerman, diasuh Xabi Alonso di Bayer Leverkusen, membela Jerman U19 dan U20. Lalu kembali ke tanah kelahiran untuk memperkuat merah putih. Kini semuanya bergantung pada komunikasi, regulasi, dan visi jangka panjang sang pelatih. Apakah John Hartman akan bergerak cepat sebelum peluang itu lewat begitu saja? Wah, bisa menjadi super solusi terbaik. Pengganti Tom Haye ditemukan. Raja umpan baru dari Madura United, Jordi Weerman, dipanggil John Hartman untuk FIFA Series dan Piala AFF. Kabar mengejutkan datang dari bursa pergerakan pemain keturunan. Di saat publik masih membicarakan peran vital Tom Haye sebagai pengatur tempo permainan, muncul satu nama yang kini disebut-sebut sebagai pengganti sepadan. Ia adalah Jordi Weerman, gelandang yang kini bermain untuk Madura United dan pernah menyandang status kapten di level usia timnas Belanda. Lini tengah memang kerap disebut sebagai jantung permainan. Tanpa pengatur tempo yang cerdas, sebuah tim akan kesulitan menjaga ritme dan stabilitas. Tom Haye selama ini dikenal sebagai raja umpan, sosok yang mampu mengatur aliran bola dengan presisi tinggi bersama tim nasional sepak bola Indonesia. Namun dalam sepak bola modern, ketergantungan pada satu pemain jelas berisiko. Kehadiran Jordi Weerman di kompetisi domestik bersama Madura United menjadi sorotan tersendiri. Adaptasinya dengan atmosfer sepak bola Indonesia dinilai berjalan positif. Ia tak hanya menunjukkan kemampuan distribusi bola yang rapi, tetapi juga kecerdasan membaca permainan dan disiplin menjaga posisi. Karakter ini sangat identik dengan kebutuhan tim nasional saat menghadapi laga-laga penting. Sebagai mantan kapten tim kelompok usia Belanda, Weerman memiliki bekal kepemimpinan yang tak bisa dianggap remeh. Pengalaman bermain di Eropa membentuk mentalitas kompetitif dan pemahaman taktik yang matang. Dalam pertandingan dengan tekanan tinggi, pemain dengan jam terbang internasional biasanya mampu menjaga ketenangan sekaligus memberi arahan kepada rekan setim. Banyak pengamat menilai gaya bermain Weerman memiliki kemiripan dengan Tom Haye dalam hal distribusi bola. Ia piawai mengalirkan umpan pendek untuk menjaga penguasaan, sekaligus berani melepas umpan panjang akurat guna membuka ruang serangan. Perannya sebagai deep lying playmaker bisa menjadi solusi ketika tim membutuhkan stabilitas di lini tengah. Pertanyaannya kini mengarah kepada keputusan pelatih. Apakah John Hartman akan memanggilnya untuk agenda terdekat? FIFA Series menjadi panggung ideal untuk menguji kualitas dan chemistry seorang pemain baru. Turnamen tersebut sering dimanfaatkan untuk meracik komposisi terbaik sebelum menghadapi kompetisi resmi. Tak hanya itu, ajang kejuaraan AFF juga menanti di depan mata. Dalam turnamen regional seperti ini, dominasi lini tengah seringkali menjadi kunci keberhasilan. Tim yang mampu mengontrol permainan cenderung lebih unggul dalam penguasaan bola dan penciptaan peluang. Jika Weerman mampu tampil konsisten, peluangnya untuk menjadi pilar utama terbuka lebar. Faktor bermain di Madura United juga menjadi keuntungan tersendiri. Adaptasi dengan cuaca, kultur sepak bola, hingga intensitas kompetisi domestik membuatnya tidak perlu memulai dari nol. Ia sudah memahami karakter permainan di Indonesia yang dikenal cepat dan penuh duel fisik. Hal ini bisa mempercepat proses integrasinya ke dalam skema tim nasional. Di sisi lain, federasi melalui Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia tentu akan mempertimbangkan berbagai aspek sebelum mengumumkan pemanggilan resmi. Selain performa, kebutuhan taktik dan keseimbangan skuad juga menjadi faktor utama. Namun melihat urgensi memiliki pengatur tempo alternatif, nama Weerman jelas masuk dalam radar. Mengandalkan satu sosok raja umpan seperti Tom Haye saja bukanlah strategi jangka panjang. Cedera, akumulasi kartu, atau faktor kebugaran bisa terjadi kapan saja. Karena itu, memiliki pemain dengan profil serupa bahkan potensi lebih agresif akan memberikan rasa aman bagi tim. Kini publik menunggu keputusan resmi, apakah Jordi Weerman akan benar-benar menjadi penerus peran penting di lini tengah Garuda. Jika dipanggil untuk FIFA Series dan Piala AFF, itu akan menjadi sinyal kuat bahwa regenerasi dan kedalaman skuad tengah dipersiapkan secara serius. Yang jelas, kehadiran Weerman di Madura United telah membuka babak baru dalam perbincangan seputar lini tengah timnas. Jika ia mampu membuktikan diri, bukan tak mungkin Indonesia akan memiliki lebih dari satu raja umpan di lapangan. Dan ketika lini tengah solid, peluang untuk bersaing di level Asia maupun Asia Tenggara tentu semakin terbuka lebar.
Top Marco Top, tak sabar latih timnas Indonesia, John Hertman. Sebut rivalitas ASEAN di Piala AFF lebih panas dari derby Sunderland versus Newcastle. Antusiasme tinggi ditunjukkan pelatih anyar timnas Indonesia, John Hertman. Dalam sejumlah kesempatan, ia mengaku sudah tak sabar merasakan atmosfer persaingan di Asia Tenggara. Bahkan, Hertman menilai rivalitas di kawasan ASEAN terutama dalam ajang Piala AFF lebih semarak dibanding derby klasik Inggris antara Sunderland dan Newcastle. Pernyataan tersebut tentu mengejutkan banyak pihak. Derby antara Sunderland AFC dan Newcastle United FC dikenal sebagai salah satu laga paling panas di Inggris. Pertemuan dua klub dari wilayah timur laut Inggris itu syarat gengsi, sejarah panjang, dan emosi yang kerap meluap di dalam maupun luar stadion. Namun bagi Hertman, atmosfer rivalitas di Asia Tenggara memiliki warna tersendiri. Ia melihat fanatisme supporter, tekanan pertandingan, serta tensi antar negara di kawasan ini menghadirkan nuansa yang berbeda. Di ASEAN, setiap pertandingan terasa seperti final. Demikian gambaran yang kerap ia sampaikan mengenai panasnya persaingan regional. Ajang kejuaraan AFF memang dikenal sebagai panggung gengsi bagi negara-negara Asia Tenggara. Pertemuan Indonesia dengan Malaysia, Thailand, atau Vietnam selalu menghadirkan tensi tinggi. Stadion dipenuhi lautan supporter, media memanaskan suasana, dan para pemain dituntut tampil habis-habisan demi harga diri bangsa. Sebagai pelatih yang pernah merasakan atmosfer kompetisi di berbagai negara, Hertman melihat potensi besar dalam rivalitas ini. Ia menilai intensitas tersebut bisa menjadi bahan bakar untuk meningkatkan mentalitas pemain. Baginya, tekanan bukanlah sesuatu yang harus dihindari, melainkan dimanfaatkan untuk menempa karakter tim. Ketertarikan Hertman terhadap tantangan di ASEAN juga tak lepas dari ambisinya membangun fondasi kuat bersama tim nasional sepak bola Indonesia. Ia memahami bahwa Indonesia memiliki basis supporter yang luar biasa besar. Dukungan yang masif ini bisa menjadi kekuatan tambahan, sekaligus tantangan tersendiri bagi pemain dan pelatih. Menurut Hertman, atmosfer Piala AFF bukan sekadar pertandingan sepak bola biasa. Ada unsur sejarah, politik, dan kebanggaan nasional yang ikut bermain. Itulah yang membuat laga-laga di turnamen ini terasa lebih emosional. Dalam pandangannya, energi seperti ini justru bisa menjadi momentum untuk mendorong Indonesia melangkah lebih jauh. Perbandingan dengan derby Sunderland Newcastle bukan tanpa alasan. Di Inggris, derby tersebut dikenal penuh gairah karena kedekatan geografis dan sejarah panjang rivalitas sosial. Namun di ASEAN, rivalitas lintas negara menghadirkan dimensi berbeda. Setiap kemenangan bukan hanya soal 3 poin, tetapi juga soal supremasi regional. Hertman juga menyoroti bagaimana pemain muda Indonesia bisa berkembang pesat jika terbiasa tampil di bawah tekanan tinggi. Ia percaya bahwa mental juara lahir dari pertandingan-pertandingan besar yang syarat emosi. Dalam konteks itu, Piala AFF menjadi laboratorium ideal untuk menguji karakter dan konsistensi tim. Tak hanya fokus pada rivalitas, Hertman juga menekankan pentingnya strategi dan persiapan matang. Atmosfer panas harus diimbangi dengan disiplin taktik dan organisasi permainan. Ia ingin Indonesia tidak hanya bersemangat, tetapi juga cerdas dalam mengelola pertandingan. Pernyataan Hertman pun memicu optimisme sekaligus rasa penasaran. Apakah ia benar-benar mampu mengubah energi rivalitas ASEAN menjadi kekuatan positif bagi skuad Garuda? Jika ia berhasil memadukan mentalitas tangguh dengan kualitas teknis pemain, bukan tak mungkin Indonesia akan menjadi kekuatan dominan di kawasan. Kini publik menantikan kiprah nyata Hertman di pinggir lapangan. Piala AFF akan menjadi panggung pembuktian pertamanya dalam merasakan langsung panasnya persaingan ASEAN. Jika benar atmosfernya lebih semarak dari derby Sunderland Newcastle, maka tantangan yang menanti jelas bukan perkara kecil. Satu hal yang pasti, Hertman datang dengan semangat besar dan rasa penasaran tinggi. Ia ingin merasakan langsung denyut rivalitas Asia Tenggara dan membawa Indonesia berdiri tegak di tengah persaingan sengit tersebut. Pertanyaannya kini, mampukah ia menjawab ekspektasi besar dan mengubah panasnya rivalitas menjadi prestasi nyata bagi Merah Putih? Empat, alasan John Hertman wajib panggil Ezra Walian ke timnas Indonesia, statistiknya bikin oleh Romeni minder. Benarkah? Simak fakta selengkapnya berikut ini. Perdebatan mengenai komposisi lini depan timnas Indonesia kembali menghangat. Di tengah kebutuhan akan striker yang tajam dan konsisten, nama Ezra Walian kembali masuk dalam radar pembahasan publik. Banyak pihak menilai, jika pelatih benar-benar ingin membangun skuad yang kompetitif dan matang, maka peluang bagi Ezra seharusnya terbuka lebar.
Bersama tim nasional sepak bola Indonesia, Ezra bukan sosok baru. Ia pernah merasakan tekanan pertandingan internasional dan memahami ekspektasi besar yang selalu menyertai Garuda. Situasi ini membuat wacana pemanggilannya kembali menjadi semakin relevan, terlebih ketika perbandingan performa dengan striker lain seperti Ole Romeni mulai mencuat ke permukaan. Salah satu alasan kuat yang membuat Ezra layak dipertimbangkan adalah konsistensi performanya di level klub. Dalam beberapa musim terakhir, ia menunjukkan grafik permainan yang relatif stabil. Meski tidak selalu menjadi top skor, kontribusinya dalam membangun serangan kerap memberikan dampak signifikan. Ezra bukan tipe penyerang yang hanya menunggu bola di kotak penalti, melainkan aktif bergerak, membuka ruang dan membantu proses build up. Karakter permainan seperti ini sangat dibutuhkan dalam sepak bola modern. Seorang striker tak lagi sekadar dinilai dari jumlah gol, tetapi juga dari kontribusi kolektifnya terhadap ritme tim. Dalam sejumlah pertandingan penting, kemampuannya menjaga alur serangan dan menciptakan ruang bagi rekan setim menjadi nilai tambah yang tak bisa diabaikan. Faktor pengalaman juga menjadi pembeda utama. Bermain di level internasional membutuhkan mentalitas yang kuat. Tekanan supporter, sorotan media, hingga tuntutan hasil instan seringkali menjadi beban tersendiri. Ezra sudah melalui fase tersebut. Jam terbangnya bersama timnas membuatnya lebih siap menghadapi situasi krusial dibanding pemain yang belum banyak merasakan atmosfer laga internasional. Di sisi taktik, fleksibilitas Ezra juga menjadi keuntungan tersendiri. Ia dapat beroperasi sebagai penyerang utama, second striker, bahkan bergerak melebar sesuai kebutuhan strategi. Fleksibilitas ini memberikan variasi opsi bagi pelatih dalam merancang skema permainan. Ketika pertandingan berjalan alot dan membutuhkan perubahan pendekatan, pemain dengan kemampuan adaptasi tinggi jelas sangat membantu. Perbandingan dengan Ole Romeni pun tak terhindarkan. Romeni dikenal memiliki potensi besar dan gaya bermain agresif. Namun, jika melihat efisiensi tertentu seperti rasio kontribusi gol dibanding menit bermain serta keterlibatan dalam proses serangan, Ezra dinilai masih mampu bersaing. Bahkan dalam aspek permainan kolektif dan pengalaman, ia memiliki keunggulan yang cukup mencolok. Bagi federasi seperti Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, membangun tim yang solid bukan hanya soal mencari talenta muda, tetapi juga menyeimbangkannya dengan pemain berpengalaman. Kedalaman skuad menjadi faktor penting, terutama dalam jadwal padat atau turnamen panjang. Mengandalkan satu tipe penyerang saja tentu beresiko. Persaingan sehat di lini depan justru dapat meningkatkan kualitas tim secara keseluruhan. Kehadiran Ezra bukan untuk menutup peluang pemain lain, melainkan memperkuat opsi yang tersedia. Dengan kombinasi pengalaman, fleksibilitas, dan efisiensi permainan, ia menawarkan dimensi berbeda yang mungkin sangat dibutuhkan saat ini. Pada akhirnya, keputusan tetap berada di tangan pelatih. Namun jika penilaian didasarkan pada kebutuhan taktik, kontribusi nyata, dan kematangan mental, nama Ezra Walian sulit untuk diabaikan. Pertanyaannya kini bukan lagi soal layak atau tidak, melainkan apakah momentum ini akan dimanfaatkan untuk memberikan kesempatan pembuktian di level tertinggi. Pesan tegas Presiden Prabowo usai Timnas Futsal Indonesia cetak sejarah. Teruskan perjuangan Anda, Hector Soto. Kalau ada mafia ganggu, hubungi saya. Simak fakta selengkapnya berikut ini. Prestasi membanggakan kembali ditorehkan oleh olahraga Indonesia. Timnas Futsal Indonesia sukses mencetak sejarah dengan melangkah hingga babak final sebuah turnamen bergengsi internasional. Pencapaian ini tidak hanya mengundang decak kagum publik, tetapi juga mendapat perhatian langsung dari Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto. Presiden Prabowo secara khusus mengucapkan selamat kepada pelatih Timnas Futsal Indonesia, Hector Soto, yang dinilai berhasil membawa perubahan besar dalam performa dan mental bertanding skuad Merah Putih. Menurut Presiden, pencapaian menembus final bukanlah hal biasa, melainkan bukti kerja keras, disiplin, dan keseriusan dalam membangun futsal Indonesia. Masuk final itu sudah membuat sejarah untuk Indonesia, ujar Presiden Prabowo. Ia menegaskan bahwa apa yang dicapai Timnas Futsal saat ini merupakan fondasi penting bagi masa depan olahraga futsal nasional. Di bawah arahan Hector Soto, Timnas Futsal Indonesia menunjukkan permainan yang lebih terorganisir, penuh determinasi, dan berani menghadapi lawan-lawan kuat. Bukan hanya soal hasil, tetapi juga tentang identitas permainan dan mental juara yang mulai terbentuk. Presiden Prabowo menilai hal ini sebagai sinyal positif bahwa Indonesia mampu bersaing di level tinggi jika dikelola dengan benar. Namun, perhatian Presiden tidak berhenti pada ucapan selamat semata.
Dalam pesannya, Prabowo menyampaikan pernyataan yang tegas dan penuh makna. Ia meminta agar perjuangan Timnas Futsal Indonesia tidak berhenti sampai di sini. Teruskan perjuangan ini, pesan Presiden. Ia menekankan bahwa prestasi harus dijaga dengan konsistensi, kejujuran, dan keberanian untuk melawan segala bentuk gangguan yang dapat merusak kemajuan tim. Yang paling menyita perhatian publik adalah pernyataan keras Presiden terkait mafia olahraga. Prabowo secara terbuka menyatakan bahwa dirinya tidak akan mentoleransi adanya praktik-praktik kotor yang menghambat prestasi atlet dan pelatih. Kalau ada mafia yang mengganggu, langsung hubungi saya. Apapun itu, tegas Presiden Prabowo. Kalimat ini langsung menjadi sorotan dan mendapat sambutan luas dari masyarakat olahraga tanah air. Pernyataan tersebut dinilai sebagai bentuk komitmen langsung dari kepala negara untuk melindungi atlet, pelatih, dan seluruh ekosistem olahraga Indonesia dari intervensi tidak sehat. Banyak pihak menilai dukungan seperti ini sangat penting agar prestasi bisa tumbuh tanpa tekanan non-teknis. Hector Soto sendiri dianggap sebagai figur pelatih yang membawa standar profesional tinggi. Pendekatan modern, disiplin latihan, serta fokus pada detail permainan membuat Timnas Futsal Indonesia mengalami lonjakan kualitas dalam waktu relatif singkat. Masuknya Indonesia ke babak final menjadi bukti nyata dari proses tersebut. Bagi para pemain, dukungan langsung dari Presiden tentu menjadi suntikan moral yang luar biasa. Mereka tidak hanya bermain untuk tim, tetapi juga membawa harapan bangsa. Pesan Prabowo seolah menegaskan bahwa negara hadir dan berdiri di belakang perjuangan mereka. Pencapaian final ini juga membuka mata banyak pihak bahwa futsal Indonesia memiliki potensi besar untuk melangkah lebih jauh. Dengan pembinaan yang konsisten, kompetisi yang sehat, dan dukungan penuh dari pemerintah, futsal bisa menjadi salah satu cabang olahraga unggulan Indonesia di level internasional. Kini, sejarah telah tercipta. Namun seperti pesan Presiden Prabowo, perjuangan belum selesai. Final bukan akhir, melainkan awal dari tuntutan yang lebih besar. Tantangan berikutnya adalah menjaga integritas, meningkatkan kualitas, dan memastikan tidak ada pihak yang merusak proses yang sudah berjalan di jalur yang benar. Dengan dukungan penuh dari Presiden, kerja keras pelatih Hector Soto, serta semangat juang para pemain, Timnas Futsal Indonesia berada di jalur yang tepat. Harapan besar kini menyertai langkah mereka bahwa sejarah ini bukan yang terakhir, melainkan awal dari era kejayaan futsal Indonesia. Namun tunggu dulu, setelah admin telusuri secara mendalam bahwa berita di atas adalah karangan belaka dan hoax, ini sebagai edukasi supaya penonton lebih jeli dalam memilih berita. Ragnar Oratmangoen jadi kunci pembicara. Timnas Indonesia berpeluang gayet Luuk Marijnissen, bek tengah Eropa berdarah Jakarta dari FC Dender. Semakin kuat barisan pertahanan, bisa menggantikan Jordi Amat yang di level tinggi. Simak fakta selengkapnya berikut ini. Pergerakan Timnas Indonesia di bursa pemain diaspora kembali memunculkan kabar yang membuat publik penasaran. Setelah beberapa nama sukses merapat dan memberi warna baru bagi skuad Garuda, kini muncul sosok lain yang disebut-sebut berpeluang besar memperkuat lini pertahanan merah putih. Dia adalah Luuk Marijnissen, bek tengah Eropa berdarah Jakarta, yang saat ini bermain untuk klub Belgia FC Dender. Menariknya, dalam proses pendekatan terhadap pemain-pemain diaspora Eropa, nama Ragnar Oratmangoen disebut-sebut bisa menjadi juru bicara tidak resmi yang berperan penting. Kehadiran Ragnar yang sudah lebih dulu memilih membela Indonesia dinilai dapat menjadi magnet sekaligus jembatan komunikasi bagi pemain-pemain keturunan lain yang masih mempertimbangkan masa depan internasional mereka. Luuk Marijnissen bukan nama sembarangan. Bek bertinggi badan ideal ini dikenal memiliki karakter permainan khas Eropa. Tenang dalam menguasai bola, kuat dalam duel udara, serta disiplin dalam menjaga garis pertahanan. Bersama FC Dender, ia menunjukkan konsistensi sebagai palang pintu yang sulit ditembus, sekaligus mampu membangun serangan dari lini belakang melalui distribusi bola yang akurat. Yang membuat situasi semakin menarik adalah latar belakangnya. Luuk memiliki darah Indonesia dari garis keluarga yang berasal dari Jakarta. Fakta ini membuka peluang baginya untuk memperkuat Timnas Indonesia, asalkan memenuhi regulasi FIFA terkait perpindahan asosiasi. Dalam beberapa kesempatan, ia dikabarkan tidak menutup diri untuk berdiskusi mengenai peluang tersebut. Disinilah peran Ragnar Oratmangoen bisa menjadi krusial. Sebagai pemain yang juga tumbuh dan berkembang di Eropa sebelum akhirnya memilih Garuda, Ragnar memahami betul dinamika dan pertimbangan yang dihadapi pemain diaspora.
Ia tahu bagaimana menimbang aspek karier, identitas, hingga visi jangka panjang bersama tim nasional. Pengamat sepak bola menilai, pendekatan personal seringkali lebih efektif dibanding sekadar komunikasi formal federasi. Kehadiran pemain yang sudah lebih dulu bergabung dan merasakan atmosfer timnas bisa menjadi bukti nyata bahwa proyek sepak bola Indonesia kini semakin serius dan profesional. Ragnar sendiri dikenal memiliki karakter kepemimpinan dan komunikasi yang baik di dalam maupun luar lapangan. Jika ia benar-benar terlibat dalam meyakinkan Luke Marijnissen, bukan tidak mungkin prosesnya akan berjalan lebih cair. Apalagi skuad Garuda saat ini tengah membangun reputasi sebagai tim yang ambisius dan kompetitif di Asia. Dari sisi teknis, kebutuhan Indonesia akan bek tengah berkualitas memang cukup mendesak. Dalam beberapa turnamen terakhir, lini belakang masih menjadi sorotan ketika menghadapi lawan dengan postur dan tempo permainan tinggi. Kehadiran pemain seperti Luke yang terbiasa dengan atmosfer kompetisi Eropa bisa memberikan stabilitas tambahan. Luke memiliki kemampuan membaca permainan yang baik serta tidak mudah panik saat ditekan. Ia juga piawai dalam duel 1 lawan 1, sesuatu yang sangat dibutuhkan ketika menghadapi penyerang-penyerang cepat di level Asia maupun dunia. Selain itu, pengalaman bermain di lingkungan sepak bola Belgia yang kompetitif tentu membentuk mental bertanding yang matang. Jika bergabung, Lutz bukan hanya menambah opsi di sektor pertahanan, tetapi juga meningkatkan kualitas persaingan internal tim. Kompetisi sehat antar bek akan mendorong peningkatan performa secara keseluruhan. Hal ini sejalan dengan visi membangun skuad yang tidak hanya kuat di atas kertas, tetapi juga solid dalam eksekusi di lapangan. Namun tentu saja semua masih dalam tahap peluang dan spekulasi. Proses administratif, komunikasi antar federasi, serta keputusan pribadi sang pemain menjadi faktor penentu. Dukungan keluarga dan keyakinan terhadap proyek timnas Indonesia juga akan memainkan peran besar. Bagi supporter, kabar ini menjadi bahan diskusi hangat. Bayangan duet bek tengah dengan kombinasi pengalaman Eropa dan semangat Garuda memicu optimisme. Terlebih lagi, jika Ragnar Oratmangoen benar-benar turun tangan sebagai penghubung, peluang itu terasa semakin realistis. Strategi menggait pemain diaspora bukan sekadar soal menambah nama, tetapi tentang membangun identitas tim yang kuat dan berkelas internasional. Jika Luke Marijnissen akhirnya memilih merah putih, itu akan menjadi bukti bahwa Indonesia semakin dipercaya sebagai destinasi karier internasional yang menjanjikan. Kini publik menanti langkah selanjutnya. Akankah Ragnar menjadi kunci pembuka pintu bagi talenta Eropa berdarah Jakarta ini? Jika ya, maka lini belakang timnas Indonesia bisa segera memiliki tembok baru yang kokoh dan proyek besar Garuda menuju level lebih tinggi semakin nyata. Sinyal kuat naturalisasi. Ilyas Al-Haf, winger keturunan Solo yang satu tim dengan Arhan Pratama, siap tambah daya ledak timnas? Simak fakta selengkapnya berikut ini. Isu naturalisasi kembali menghangat di jagat sepak bola nasional. Kali ini, nama Ilyas Al-Haf mencuri perhatian. Winger lincah berdarah Solo itu disebut-sebut berpeluang besar dinaturalisasi untuk memperkuat timnas Indonesia. Kedekatannya dengan Arhan Pratama, rekan setimnya di Bangkok United, menjadi salah satu faktor yang memantik spekulasi. Bukan sekadar isu tanpa dasar, peluang ini semakin menarik karena performa Al-Haf yang konsisten sebagai winger dengan naluri gol tajam, kecepatan, kelincahan, serta insting mencetak gol yang ia miliki, membuat banyak pengamat menilai ia bisa menjadi solusi atas kebutuhan timnas Indonesia di sektor penyerangan. Kedekatan Al-Haf dan Arhan di level klub menjadi sorotan tersendiri. Bermain dalam satu tim, membuat keduanya sudah memahami karakter masing-masing di lapangan. Chemistry yang terbangun di Bangkok United dinilai bisa menjadi modal berharga jika keduanya berseragam merah putih bersama. Arhan sendiri dikabarkan optimistis bahwa Al-Haf memiliki kualitas untuk membantu timnas tampil lebih tajam. Dalam beberapa kesempatan, lini depan Indonesia memang kerap menjadi bahan evaluasi. Kreativitas sudah mulai terbangun, aliran bola semakin rapi. Namun, efektivitas di sepertiga akhir lapangan masih perlu ditingkatkan. Kehadiran winger dengan feeling gol kuat seperti Al-Haf diyakini mampu memberikan dimensi berbeda. Sebagai pemain yang tumbuh di lingkungan sepak bola Eropa, Al-Haf dikenal memiliki disiplin taktik dan etos kerja tinggi. Ia tidak hanya piawai dalam menyerang, tetapi juga aktif membantu pertahanan saat dibutuhkan. Kemampuannya membaca ruang dan melakukan penetrasi dari sisi sayap membuatnya berbahaya bagi lini belakang lawan.
Darah keturunan Solo yang mengalir dalam dirinya pun menjadi nilai emosional tersendiri. Jika proses naturalisasi benar-benar terrealisasi, Al-Haf bukan hanya datang sebagai pemain tambahan, tetapi juga sebagai sosok yang memiliki ikatan dengan Indonesia. Hal ini penting, karena membela tim nasional bukan sekadar soal kemampuan teknis, melainkan juga kebanggaan dan komitmen. Arhan Pratama yang dikenal memiliki semangat juang tinggi, disebut sangat yakin dengan potensi rekannya tersebut. Menurutnya, Al-Haf memiliki ketenangan saat berada di depan gawang dan tidak mudah panik dalam situasi krusial. Karakter seperti inilah yang dibutuhkan timnas saat menghadapi laga-laga ketat di level Asia Tenggara maupun Asia. Secara taktik, Al-Haf bisa dimainkan di berbagai posisi lini depan. Ia nyaman beroperasi sebagai winger kiri maupun kanan, bahkan bisa diplot sebagai penyerang kedua dalam skema tertentu. Fleksibilitas ini tentu menjadi nilai tambah bagi tim pelatih dalam meramu strategi. Meski demikian, proses naturalisasi tentu tidak sesederhana wacana. Ada tahapan administrasi dan regulasi yang harus dipenuhi. Namun jika semua berjalan lancar, kehadiran Al-Haf berpotensi memperkuat kedalaman skuad dan meningkatkan persaingan internal yang sehat. Dukungan supporter pun diprediksi akan mengalir deras jika kabar ini benar-benar menjadi kenyataan. Publik Indonesia selalu menyambut positif pemain keturunan yang menunjukkan komitmen membela Garuda. Apalagi jika pemain tersebut memiliki kualitas yang sudah teruji di level klub. Kini, bola panas berada di tangan federasi dan pihak terkait. Apakah Ilyas Al-Haf akan menjadi nama berikutnya yang resmi mengenakan seragam merah putih? Apakah duetnya dengan Arhan Pratama akan menjadi senjata baru di sisi sayap timnas? Satu hal yang pasti, isu ini telah membangkitkan rasa penasaran dan optimisme. Jika benar terwujud, lini depan timnas Indonesia berpotensi tampil lebih tajam, lebih variatif, dan lebih berbahaya. Dan mungkin saja, dari sisi sayap, harapan baru itu akan lahir membawa Garuda terbang semakin tinggi di kancah internasional.